誰か一緒？陸部誰もいなかった。うちらも盛り上げていこう。本気出すよ。ね、あかね。落ち着け。落ち着け。ここでは言わないで。くするの忘れてた。背中。じゃ。沈んでかすかに光のようなものではないだろうか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traka. Dan kali ini admin bakal ngerangkum sebuah anime yang berjudul Tsuki ga Kire, yang bercerita tentang anak-anak SMP dengan cinta pertama. Dan apakah yang akan terjadi gitu kan? Dan mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Wala cici. Wait, sebelum itu kita jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, oke? Biar admin semangat ya kan. Dan mari kita katakan bersama Wala cici. Episode 1. Di awal kita ditunjukin seseorang yang baru aja naik ke kelas 3 SMP. Kenalin, ini adalah Akane, lalu Aoi dan juga Chinatsu. Mereka tuh adalah teman dekat. Tapi sekarang mereka sudah beda kelas ya kan. Dan nggak bisa ketemu kecuali pas kegiatan eskul saja. Lalu kenalin, ini adalah Kotaro. Lalu ini Roman. Dan yang satu ini adalah Gazi. Lalu juga ada Akane yang mau masuk. Tapi tiba-tiba masih belum kenal dengan orang sekelas dan terasa sangat asing. Singkatnya, saat pulang sekolah, Kotaro tuh pergi menuju klubnya. Lalu di sisi lain, Akane yang sedang mengikuti latihan eskul lari juga. Saat Akane pulang ke rumah, ternyata keluarganya tuh mau pergi makan di luar. Di sini bukan hanya keluarga Akane, dan ternyata ada juga keluarga Kotaro. Kotaro enggak sengaja ngelihat dan dilihatin balik. Malah buang muka nih orang. Mereka berdua nih kenapa dah? Kenal juga kagak gitu kan. Tapi mereka tuh sekelas kak. Kau ini cih mendok deh. Di keluarga Akane, kakaknya tuh nyuruh buat beli bayam ya kan. Karena yat besi itu bagus. Dan mencubit pipi Akane yang tembem. Akane tuh kesal dan mengambil minum saja. Tapi malah ada Kotaro juga di sini. Kotaro yang mau ngambil minum enggak jadi dan malah milih minuman kopi. Kakaknya Akane ini nyamperin dan tanya, apakah kau kenal dengannya? Akane jawab, dia teman sekelasku. Alhasil kakaknya nih ngasih tahu ya kan kalau yang di sebelah itu adalah teman sekelas dari Akane. Dan ngebuat orang tua ini akrab dan ngebuat Kotaro sama Akane sedikit tertekan. Bukan tertekan ya sih bang, itu malu-malu anjay. Singkatnya saat dua selesai mereka nih ketemu dengan Akane itu bilang buat jangan memberitahu kalau mereka bertemu di sini dan pergi. Kotaro bilang, apa kau tidak malu pakai baju kayak gitu? Dalam hatinya, ya Akane sedang memakai baju olahraga dari sekolah. 緊張する。それは恥ずかしく。学校では Keesokan harinya saat pulang sekolah, Kotaro juga mengirimkan sesuatu dan juga menemui seseorang di sebuah toko buku yang kayaknya udah akrab banget. Lalu Kotaro juga meminjam buku yang tadi, lalu juga memberikan sebuah buku yang bagus dengan alasan Kotaro harus membaca semua genre buku. の気持ちなんて普通のメンバーはその後こっちはおまけいろんな Besoknya Kotaro nih kena marah karena dia tuh enggak ikut ke panitiaan olahraga. Tapi dia tuh enggak tahu kabar tugasnya karena dia tuh enggak ikut dalam grup lain. Kotaro pun memindahkan barang yang diperlukan. Akane yang melihat itu meminta maaf karena dia tuh lupa memberitahu kalau ada grup lain. Jadi Akane tuh meminta ID lain dari Kotaro. Ya, pada akhirnya Akane tuh izin untuk kegiatan klub dan memilih membantu Kotaro sebagai permintaan maaf karena dia lupa memasukkan Kotaro. Singkatnya, saat sudah selesai, Akane itu meminta maaf atas kesalahannya. Di sisi Kotaro juga bilang kalau Dazai pernah berkata, rasa bahagia bagai benih emas yang mengkilap di bawah sungai kesedihan. Di sisi Akane malah cengisan sama kakaknya yang bilang, apakah itu pacarnya? Ya refleks, Akane bilang tidak dan membalas dendam dengan mengakses HP kakaknya berkali-kali. だ。幸福課金のようなものではないだろうか。 Episode 2. Kotaro tuh sedang mengerjakan novelnya hingga larut malam. Padahal pekan olahraga tuh udah datang ya kan. Besoknya dia pun kena marah sama ibunya karena begadang dan mendapatkan peringatan. Ayahnya juga bilang tidak apa-apa kalau kau menulis, selagi masih muda kau bisa mencobanya.
dan ayahnya tuh tidak marah. Kotaro juga nggak akan membiarkan orang-orang yang dia kenal membaca novelnya. Kotaro juga ingat kata Dazai yang bilang kalau seseorang itu nggak bisa mempengaruhi pikiran, begitu juga sebaliknya. そういうのが青春の ダサイは言っている。影響を受けることもできない。 Bahkan olahraga pun dimulai. Lalu waktunya buat lomba 200 meter cewek yang dimana Kotaro dan juga Roman melihat itu. Kotaro juga terkesan dengan Akane yang ikut lomba itu. Dan Roman juga menyadari akan sesuatu. Dan Kotaro tuh pamit pergi ya kan buat nyiapin lomba yang lain. Di situ Kotaro juga melihat kedekatan Akane dengan Hira. Ya, Hira ini adalah ketua di klub lari, oke. Lalu lomba yang diikuti Kotaro pun mulai. Lalu Gazi juga memberikan semangat. Semoga kau dipermalukan, kata Gazi. Lalu Kotaro juga bilang, biarlah ditertawai dan jadilah kuat. 恥かいてこい。 ダサイは言った。笑われて強くなる。 Lomba pun dimulai. Kotaro tidak mungkin menang ya kan karena ada Hira yang merupakan ketua dari klub lari. Kotaro juga terjatuh dan sedikit kena remeh dari teman sekelasnya. Hira pun juga memberikan pis ke Akane karena dia udah menang ya kan. Ya, temannya kira itu buat Akane dan mereka pacaran atau dekat lah ya. Akane? Nani今の? Ikan. Di sisi lain, Kotaro tuh pergi ke UKS buat ngobatin lukanya. Di sini Kotaro tuh ketemu sama teman Akane yang bernama Chinatsu. Chinatsu tuh membantu Kotaro buat nyembuhin lukanya. Tapi perbannya tuh acak-acakan banget gitu kan. Kayaknya nih orang tuh emang kagak niat ya. Kagak niat banget. Singkatnya, selesai istirahat mereka tuh melanjutkan lombanya, yaitu permainan mencari sesuatu. Di sini Akane juga kehilangan boneka yang selalu dia bawa dan mencarinya hingga dia lupa meletakkan isi perintah ke dalam kotak. Dan Kotaro langsung sigap mengambil isinya dan memberikannya pada peserta. Lalu Romani dapat sesuatu yang bagus banget. Akane juga meminta maaf karena kelalaiannya. Akane juga masih mencari boneka itu, padahal itu boneka yang selalu dia tekan saat frustasi. Tapi kali ini Akane harus mengikuti lomba estafet yang ngebuat engnya nggak fokus dan ngebuat tongkatnya jatuh dan ngebuat timnya kalah. Saat acara sudah selesai, Hira tuh mencoba menghiburnya karena disuruh sama Aoi dan Chinatsu. Tapi Akane masih belum baikan juga ya kan. Lalu saat di kelas, Kotaro juga kembali dan memberikan bonekanya yang hilang. Akane sangat senang dan berterima kasih ya kan. Akane bilang dia tuh gampang gugup dan bisa mengacaukan segalanya. Dan dirinya tuh enggak suka dilihat orang lain, tapi dia sangat suka berlari. Kotaro pun menghibur, kalau kau suka lari maka larilah. Aku melihatmu itu sangat senang sekali. Berlarilah sekencangnya dan kau harus dilihat orang lain dan itu akan menjadikanmu kuat. Ya, Kotaro memberikan semangat. Singkatnya, saat di rumah Akane itu mengucapkan terima kasih lewat line yang disambut senang oleh Kotaro. Mereka juga membicarakan kalau Akane memberikan julukan rambut ikal kepada Kotaro karena rambut Kotaro ada yang berdiri satu. Singkatnya, besok Kotaro juga meminta saran kepada kita. Ya, itu adalah kita tuh yang penjaga buku kemarin ya kan. Kotaro tuh meminta kita untuk membaca naskahnya dan mengoreksi apakah ada yang salah. Dan itu semua karena Akane pikiran Kotaro bisa berubah. Seseorang yang tak bisa mempengaruhi orang lain, ternyata perkataan itu tidaklah benar. なんて大嘘だと知った。 Episode 3. Hari ujian juga udah tiba ya kan, dan udah dimulai juga ya kan. Bagi Kotaro ini juga tidak baik ya kan jika terus begini. Sedangkan Akane langsung pergi ke klubnya setelah selesai ujian pertama. Roman juga mencoba menghibur dan juga Gazai dan memperlihatkan jurus andalannya ya kan, yaitu adalah Gazai Dynamics. Singkatnya, Kotaro tuh pergi ke kuil. Kotaro juga ingat kalau dia mengirimkan sebuah naskah kepada penerbit. Lalu kita datang dan tanya, apakah itu buku barumu? Kotaro jawab, ini yang pertama. Yang kau baca itu adalah cerita keduaku. Kita juga bilang bukannya seharusnya sudah keluar ya kan. Tapi kayaknya enggak ada mikirin buat ujian. Kotaro juga diingatkan kalau besok minggu tuh ada latihan. Di rumah Kotaro juga diingatkan buat belajar oleh ibunya. Kotaro mau ngecat Akane tapi takut ganggu. Tapi pada akhirnya Kotaro juga ngecat Akane ya kan, yang ngebuat Kotaro senang. Begitu juga Akane. Padahal saat di sekolah mereka berdua tuh jarang sekali bicara.
Tapi di line malah lancar banget chatnya itu anjay. Udah kayak lo banget ya sih ini, Tra. Tidak, kau saja ya kan, terima kasih. Lanjut. Singkatnya, ujian metu udah selesai. Kotaro bisa bernafas lega. Tapi tidak dengan Akane yang selalu mengikuti klub larinya. Karena nafasnya habis buat lari ya cik ya, malah. Dan juga dia tuh selalu dijodoh-jodohin sama Hira ya kan, oleh teman-temannya. Lalu saat Kotaro selesai dari klub sastranya dan pulang ya kan, dia tuh tidak sengaja dengar kalau Hira menyukai Akane dari temannya. Dan mungkin Hira akan menebak Akane saat habis lomba, dan itu adalah meningkatkan adrenalinnya. Kita juga diperlihatkan Chinazo yang sedang latihan malam karena tidak ingin kalah dari teman-temannya. Di sisi lain, Akane itu juga digoda sama kakaknya ya kan, karena akhir-akhir ini sering membuka line. Bentar lagi juga akan diadakannya lomba. Kotaro tuh ingin datang, tapi lomba Akane itu hari Minggu. Di hari itu Kotaro tuh juga harus latihan, jadi enggak bisa datang. Kotaro ingin tanya tentang Hira dan Akane, tapi Kotaro tuh enggak berani buat bertanya. Alhasil Kotaro juga bilang kalau dia akan mendoakan dirinya agar bisa mendapatkan rekor baru. Singkatnya, hari Minggu tuh datang. Akane dengan lomba, Kotaro dengan latihannya. Dan tidak lupa juga, Kotaro mendoakan kemenangan Akane dan agar bisa membuat rekor yang baru. Pada akhirnya, Akane mendapatkan rekor baru. Tapi Akane sedikit khawatir karena pesan yang dia kirim ke Kotaro tuh belum dibalas sampai happy. Akane tuh udah mati. Di sisi Kotaro tuh izin ke toilet buat ngebalas pesannya. Tapi tidak ada jawaban dari Akane karena HP Akane udah mati total pet gitu kan. Maksudnya baterainya habis ya kan. Walah cici. Latihan juga udah selesai. Kotaro tuh mau pulang, tapi baru aja keluar gitu kan, di depan udah ada Akane yang baru juga nyampe. Ya Kotaro pun ngajak ke suatu tempat. Ya singkatnya Akane itu jelasin kalau dia sengaja kesini buat bisa ketemu sama Kotaro. Waduh, lah kok langsung inti gini? Kagak bahaya tah? Aduh. Akane juga tahu kalau Kotaro latihan ini buat festival Kawagoe karena Kotaro membawa alatnya. Akane juga bercerita kalau dia dapat rekor baru. Kotaro juga mengucapkan selamat atas mendapatkan rekor baru itu. Bukannya bicara, mereka tuh malah diem-dieman gitu kan, kayak orang musuhan ini kan. Pak, udah pulang aja kagak sih? Kalau kagak ada yang ngomong pulang aja, pulang juga enak, itu enak. Lagian siapa sih yang bilang kalau perkataan aku cinta padamu itu sebagai indahnya rembulan ini? Dan pada akhirnya Kotaro tuh bilang kalau rembulannya tuh sangat indah dan ngajak Akane buat berpacaran. 月きれい。あって綺麗ですねと訳したのは Episode 4. Dharma wisata tuh udah dimulai. Tapi semenjak kejadian itu, Akane sama Kotaro juga belum bicara sama sekali. Bahkan Akane belum memberikan jawaban untuk pertanyaan Kotaro hingga Dharma wisata ini datang. Ya, Dharma wisata tidak boleh membawa HP, ya kan? Tapi semua murid punya cara buat nyembunyiin HP-nya. Ada yang di tempat rahasia, ada di tempat camilan, dan masih banyak lagi. Dengan begini, Kotaro akan bisa menjawabkan. Dengan begini, Kotaro tuh bisa mendapatkan jawaban dari Akane dan sedang menunggu. Saat sampai di Kyoto, semua murid tuh bersenang-senang. Ada juga yang mengambil ramalan di mana Akane itu mendapatkan keberuntungan besar. Tapi kalau Akane ragu sedikit saja mungkin bisa menjadi malapetaka. Waduh, gak bahaya tah ini, anjay. Tidak lupa untuk memberikan oleh-oleh untuk anggota klubnya. Dan kebetulan Akane itu ketemu sama Chinazo yang dimana mereka akan membeli hadiah buat anggota klub mereka. Saat sedang memilih, Chinazo tuh melihat Kotaro dan meminta saran buat hadiah camilan buat yang mana ya kan. Ya itu biar yang suka para cowok-cowok ya kan. Cowok kan suka makan ya kan. Jadi Kotaro tuh milih yang porsinya besar ya kan. Gini tuh Akane tuh malah menghindar dari Kotaro. Malamnya saat semua udah tidur tapi ada juga yang bermain-main ya kan. Dan Kotaro juga menunggu chat dari Akane yang belum membalas pesannya. Di sisi lain, Akane mereka nih sedang membicarakan orang yang disukai. Tapi mereka kira Akane suka Hira. Tapi padahal bukan Hira ya kan yang disukai oleh Akane. Lalu ada anak cowok yang masuk juga ke kamar Akane dan teman-temannya. Wah, aku takut menjadikan hal-hal yang sangat sengsara ini. Bahaya ini, walah cece.
Kotaro pun ngajak buat ketemuan jam 12 di toko Doimaro. Belum juga terkirim, udah diganggu sama Roman dan juga Gazai. Yang ngebuat Azumi itu panik dan mengambil HP-nya dan pergi keluar dari kamar. Lalu mengirimkan pesannya, tapi malah ketahuan sama guru dan disita dah tuh HP-nya. ひら今先生いてさ。ガチでマジ焦って。あ、いけた。はい、携帯。 Singkatnya, besok hari Akane nih udah pergi sama teman-temannya. Sedang Kotaro tuh sibuk mencari Akane ya kan. Yang pergi kemana nih orang? Woi, kamu kemana? Kamu di mana? Swiper jangan mencuri. Kenapa sampai swiper jangan mencuri ya kan? Lanjut. Akane tuh mencari alasan buat bisa pergi menemui Kotaro. Padahal pesannya juga belum dibalas ya kan. Tapi karena temannya udah bosan ya kan. Jadi membiarkan Akane pergi dengan tenang. Akane pun pergi ke tempat yang dijanjikan. Tapi Kotaro juga belum datang. Lalu hujan juga turun. Tapi Kotaro juga masih belum datang. Di sisi lain, Kotaro yang sedang mencari tuh malah ketemu dengan Chinasu dan juga Aoi. Chinasu tuh menanya, kenapa kehujan-hujanan walawe? Ya, Kotaro tidak mau menjelaskannya dan meminjam ponselnya buat menghubungin Akane. Tapi itu enggak jadi karena sedikit kegelisahan. Tapi Chinasu tuh sangat peka dan menghubunginya. Dan saat sudah tersambung diberikan kepada Kotaro. Kotaro pun bertanya di mana Akane sekarang. Nah, setelah mengetahui Akane di mana, Kotaro pun pergi ke tempat Akane berada. Akane berada di sebuah kuil dengan hujan deras, tidak membawa payung. Kotaro datang dan meminta maaf. Akane datang dan bilang, kenapa kau tidak membalas pesanku? Saat aku udah datang, kau belum juga datang. Saat hujan turun, kau juga belum datang. Kotaro bilang kalau HP-nya tuh disita oleh guru. Akane bilang, kenapa HP-nya Chinatsu? Apakah kalian sangat dekat? Kata Akane. Lah kok malah gitu? Ini kenapa ini woi? Akane, malah cici. Akane tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia hanya ingin terus berbicara dengan Kotaro. Dan itu juga bagian dari jawaban Akane. Yang berarti dia setuju dengan ajakan Kotaro buat berpacaran. Walah cici. Waduh, mantap kali ini. Wah, gue juga seneng cocok. Oh, 遅いし行ったらいないし雨降るし携帯つながらないしなんで千夏の毛全然話せないし喋りたい安住君と。